Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa libidil kiram. Bismillah hadratin sultanil auliya Syekh Abdul Qadir. Bismillah hadratin nabiyina khadir min masbah. Hadratin jamil mal alif wa billahi summa alif wa syahid masud. وجميع مشايخنا وشيخ مشايخنا شيخ عبد الكريم شيخ مرزوق الدين سمح وأصوله وفروعه ومن انتسب إليه ومن حضر في هذه المجلس لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Adabul akli ai hadza tegese utawi iki kubab nerangake tata kramane mangan. Bab menjelaskan tentang adab atau tata kramanya makan ketika makan. Amal adab wa napun utawi pira-pira adab allati rupane adab qablahu ing dalem sadurunge aklu iku fahya mongko utawi adab iku ghuslul yadaini basuh tangan loro. Adab kita sebelum makan itu diantaranya adalah membasuh kedua tangan. Jadi sebelum makan kita harus membasuh kedua tangan kita. Wawat ut'ami lan nyelehaken panganan ala sufratin ing atase ajang mangan fil ardi ing dalam bumi. Yang kedua meletakkan ajang itu ya kayak piring dan lain sebagainya itu ditaruh di lantai, bukan di bumi, di lantai. Wal julusulan lungguh wa niyatut taqwa lan niat ngalapi kuwatan alal ibadati ing atase ibadah. Dan juga sebelum makan kita harus niat untuk ngalapi kuwatan. Jadi kita makan biar kuat untuk melakukan ibadah. Biar kuat untuk melakukan ibadah. Ibadahnya ora aras-arasen, ibadahnya tidak lemes. Jadi biar kita kuat niat kita makan itu. Semangat untuk beribadah. Wa tarkul akli lan ninggal mangan ma'asyibai sartane warak. Jadi kalau makan sebelum kenyang harus kita leren ya. Tidak boleh sampai kewareken, tidak boleh sampai sampai kalau kewareken kan sampai tidak bisa berjalan ya. Tidak boleh kewareken. Jadi sebelum kita warek itu harus kita tinggalkan. Jadi kalau kita mau makan itu ambil makanannya ya kita kira-kira sekiranya kita warek itu. Waridolan ridho bil hadiri kelawan perkara kang hadir minat ta'ami saking panganan. Dan juga adabnya lagi kita harus ridho, nerimo dengan sesuatu, dengan makanan yang ada. Orang tua kita masak sayur sayur lodeh, kita mencari sayur soto. Nah, itu tidak ridho namanya. Jadi apa yang ada itu harus kita ridho dan kita makan. Wa tarku dammihi lan ninggal nacat to'am
Dan juga jangan sampai kita nacat to'am ya, nacat panganan setelah orang tua kita masak mateng terus makan, wah jangannya apa asin, kok ora enak toh. Jangan sampai kita cacat ya. Kita harus nerimo ya. Nerimo apa adanya. Apa sing enek ning apa itu di depan kita, ya itu kita terima, harus ridho dan jangan sampai nacat panganan ya. Wa talabuman lan mukrih wong yakulu kang mangan ma'ahu sertane wong. Jadi kalau kita makan mencari teman, kalau tidak ada ya makan sendiri. Kalau ada temannya itu harus mencari teman, itu adabnya, golek teman. Semisal satu rumah, yuk makan bareng-bareng. Nah itu, jangan sampai kalau pas waktu makan bareng-bareng itu tidak makan. Jadi di bareng-bareng itu nikmat, dan di dalam bareng-bareng itu, di dalam suatu perkumpulan itu ada barokahnya ya. Ada barokahnya. Kalau kita semisal nyampe bertamu di rumahnya saudara, begitu datang pas makan-makan, nah itu kalau disuruh ya jangan nolak. Wis parek, jangan nolak. Jadi kita nyerawungi, ambil makan sedikit. Nah, di dalam apa itu bareng-bareng niku ada keberkahannya sendiri. Wa ammal latiyana pun utawi adab ma'ahu sertane al aklu iku faya mongko utawi alati iku al bad'u ngawiti bitasmiyati kelawan maca bismillah jahron kelawan banter liyuzakkira supaya ngelingaken sapa wong ghairahu ing liyane wong. Dan juga adabnya makan itu pertama ada membaca bismillah ya. Setelah kita membasuh kedua tangan dan itu persiapan untuk makan, nah ketika kita mau makan yang kita lakukan adalah apa? Bitasmiyah, al-bad'u bitasmiyah. Kita pertama mau makan satu sendok, satu pulukan, itu sunnah untuk membaca bismillah. Nah, bismillahnya itu dikeraskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengingatkan yang lain, untuk mengingatkan yang lain. Mungkin sebelah kita itu belum membaca bismillah. Nah, terus bagaimana kalau belum membaca bismillah? Pas waktu awal kita makan lupa baca bismillah. Nah, itu kalau di tengah-tengah makan pulukan kedua, ketiga dan seterusnya itu kita ingat, kita membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalahu wa akhirahu. Itu kalau kita lupa di awal makan, lupa tidak membaca bismillah. Ingatnya di tengah-tengah itu membaca bismillah. Tetap mendapat kesunatan. Wal aklulan mangan bil yumna kelawan tangan tengen. Makan tangan tengen ya. Itu tata krama nih, jangan sampai makan tangan kiwa. Apalagi kiwa tengen. Nah, itu. Biasanya kalau makan ada sendok dua yang satu garpu, itu yang jangan dipakai tangan tengahnya, itu tangan kiwa, tangan kirinya itu jangan dipakai. Yang dipakai itu tangan tangan tengen. Satunya megang untuk makan, terus satunya megang lauk atau kerupuk, makan tangan tengen, kerupuknya tangan kiwa.
Niku jangan seperti itu. Kerupuknya dideleh, setelah makan diambil tangan tengen dimakan pakai tangan tengen. Wa tasghirul luqmati lan nyilikaken puluhane dicilikno. Jangan sampai puluhane gede-gede ya. Sekiranya masuk mulut itu tidak tidak kangelan ya. Jadi pulukannya dicilikno. Wa ijadatu madghiha lan bagusi mamah lukmah. Setelah muluk niku dipamah sing apik nggih. Dipamah sing apik. Lak sunate Kanjeng Nabi lak mamah berapa kali? 40 kali. Pamah 40 kali. Tapi orang sekarang cepet-cepetan. Dipamah 3 kali, 5 kali, lep, satu piring. Sebab kalau di pondok, apalagi di pondok makan bareng-bareng satu nampan, satu eblek, mamahnya 40 kali, temannya dapat satu piring, terus kitanya dapat berapa pulukan? 3 pulukan. Sik durung wareg. Nah, itu yang bagus. Nah, ini diperbaiki, mamahnya itu diperbaiki. Wa tarku madin, ya tidak 40 kali ya, paling enggak tidak keterlaluan lah. Kan ada orang makan begitu masuk nyendok lagi, masuk lagi, nyendok lagi, masuk lagi. Itu keterlaluan itu. Di mamahnya tidak dipamah niku. Langsung ditelan, enggak dipamah namanya, ditelan. Wa tarku madin lan ninggal ndawaaken yadahu ing tangane wong ila ghairiha maring liyane ta'am qablal faraghi ing dalam sadurunge rampung minha saking ta'am. Jangan sampai kita ndawakne tangan niku napa niku ila ghairiha maring liyane. Jadi kita sudah mengambil makanan, semisal prasmanan, kita mengambil makanan terus kita makan. Gonta-ganti rono. Ngambil lauk yang sana, ambil lauk yang sana. Itu jangan sampai seperti itu. Kita ngambil secukupnya terus kita makan nggih. Kita makan. Prasmanan kan lauknya kan macam-macam. Jadi kita harus milih dulu sekiranya sing saya minat makan itu yang lauk yang mana. Nah, itu nanti kita pilih 1, 2, 3 macam ditaruh di piring. Jangan sampai setelah ngambil lauknya, kalau makan lauknya tok itu ngambil sana lagi, ngambil sana, itu jangan sampai seperti itu nggih. Wal aklulan mangan mimma saking panganan yalihi sekang nyandingi sapa man apa ma ing wong illa fil faqihati angin ing dalam buah-buahan. Nah, ya kalau semisal disuguhi makanan, kita bertamu di rumahnya orang disuguhi makanan, ya itu ya apa yang di dekat kita itu ya itu yang kita utamakan, ambil ya, yang kita utamakan. Wal aklu mimma yalihi illa fil faqihah, kecuali buah-buahan. Kan buah-buahan biasanya kan macam-macam ya. Kecuali buah-buahan itu tidak apa-apa. Tempatnya kan mesti buah-buahan itu tidak nyesanding dengan makanan. Itu kecuali buah-buahan. Setelah makan kita berdiri ngambil buah-buahan. Jadi kan buah-buahannya kan tidak dekat dengan kita. Wa alla yang fukha lan yento ora nyebul sapa wong fit ta'ami dalam panganan. Kalau makanannya masih panas jangan disebul nggih. Aja disebuli. Sebab
abape sampean itu ada kumannya ya. Ada kumannya. Sebuli mungkin masuk kelet di nasinya, makanannya dimakan lagi itu. Jangan disebuli. Wa ala yaqta'ahu lan yen to ora motong sapa wong ing ta'am ing panganan bisikini kelawan lading. Jadi ketika kita makan itu jangan sampai motong panganan itu dengan lading gitu. Kita makan di makan lauknya daging kandel, ya, itu dengan sendok dengan tangan itu sulit. Akhirnya ambil lading dipotong-potong di tempat makanan situ. Itu jangan sampai kita lakukan. Jadi kalau motong-motongnya ya sebelum kita makan. Kalau ada lauk yang tebel, yang kandel, gede, itu. Wa allayam saha yadahu allayam sakalan yen to ora ngusap sapa wong yadahu ing tangane wong bihi kelawan asikin, kelawan alat lading. Terus kita potong-potong di piring. Setelah itu tangan kita kan jibrat, dibersihkan dengan lading tersebut. Itu jangan sampai kita lakukan ya. Wa alla yajma'alan yen to ora ngumpulaken sapa wong benat tamri ing dalem antarane kurma wan nawalan isine fi ina'in ing dalem wadah siji, Ketika kita makan kurma, disuguhi kurma di piring ya, di piring itu yang umum terjadi seperti itu. Di piring disuguhi kurma, kita makan terus isinya itu kita taruh di piring itu tadi, di pinggir. Nah, itu jangan sampai. Kan ditaruh di piring kan otomatis menjadikan satu isinya dengan kurmanya, kurma itu. Isinya ditaruh di sendiri, jangan sampai dicampur di kurma yang masih ada itu. Wa alla yasrabalan yen to ora ngombe sapa wong bilma almaa ing banyu illa indal ihtiyaji angin ing dalem nalikane butuh ilahi maring ma. Ketika kita makan itu hindari untuk minum. Ketika kita makan hindari untuk minum gitu. Kecuali illa indal ihtiyaji ilaiha, kecuali ketika kita butuh banget. Butuh banget untuk minum. Semisal di tengah-tengah makan sereten. Kalau kalau tidak minum itu akan sereten. Nah, ini bahaya kalau sereten kalau tidak diminum itu. Nah, itu kecuali kita butuh. Kalau sereten itu butuh untuk diminumi. Kalau tidak ada masalah, jangan sampai makan 20 kan ngombe, makan 30 kan ngombe. Nah, itu jangan sampai nggih. Wa amal latiyana pun utawi adab ba'dahu ing dalam sakwuse al-aklu ing dalam sakwuse mangan iku fahiya mongko utawi alati iku al-qiyamu ngadeg qabla syaba'i ing dalam sadurunge wareg. Adabnya makan setelahnya makan, adab setelah makan itu fahiya al-qiyam qabla syaba. Setelah makan mau habis jangan sampai sebelum kita wareg nih. Jangan sampai kewareken. Wareg pokoknya kita wareg niate wau biar kuat untuk melakukan ibadah, semangat kita melakukan ibadah. Nah, itu sebelum kewareken awake dhewe harus meninggalkan berdiri. Makanya sebelum makan kita imbuh ambilnya makanannya itu dikira-kira, sekiranya nanti kita habis dan pas, tidak kuareken tapi tidak kurang. Wa ghuslul yadaini lan basuh tangan loro ba'da laqihima ing dalem sakwuse ngelamuti yadaini. Wal tiqatul futati lan jikui pira-pira keceran
wa hamdullahi lan muji ing Allah. Setelah itu, setelah makan, adabnya lagi adalah membasuh kedua tangan setelah ngelamuti. Ini penjelasan ini itu adab makan tidak apa itu dengan cara muluk, dengan muluk. Jadi kalau kita makan muluk itu setelah makan drijine awake dhewe itu dikelamuti, didilati. Setelah itu napa? Kita baru cuci kedua tangan itu. Jangan sampai niku sunat niku dilamuti. Niku sunat nggih, setelah makan dilamuti. Nah, sunat. Jadi makanan itu yang muncul berkahnya itu yang terakhir. Nah, biasanya setelah makan itu kan pulukan itu di driji kita kan ada sisa-sisa makanan. Itu jangan sampai dikipatno, apalagi langsung cuci tangan, itu dikelamuti riyen. Dilamuti dulu. Itu hukumnya sunat. Dan juga ketika makan, kalau ada upo jatuh, niku diambil. Tapi sekiranya masih bersih nggih. Kalau kecuali jatuhnya di tanah itu kan kotor ya. Pokoknya jatuh, begitu jatuh apalagi jatuh langsung kita ambil itu. Jatuh terus kita langsung ambil. Dan juga yang terakhir setelah itu kita membaca hamdalah, membaca alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru qali hadza wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.